Gandulan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di desa ini terdapat situs-situs sejarah yang tersebar di tiap-tiap dusun. Di episode kali ini akan kita bahas tentang salah satu situs di Desa Gandulan. Lanjutan belusukan di Desa Gandulan. Setelah belusukan di situs Makam Panjang Gandulan, belusukan langsung lanjut ke situs Goropete, yang lokasinya berada di area perkebunan milik warga. Situs Goropete disebut juga dengan Punden Sapi Gemarang. Temuan di situs ini berupa dua buah yoni. Yoni pertama ukurannya cukup besar, berada di atas gundukan tanah. Kondisi yoni ini relatif utuh, yaitu bagian cerat yoni masih menyatu, namun tidak ada hiasan penyangga cerat yoni. Sedangkan beberapa bagian yoni mulai keropos karena tidak terawat dan ditumbuhi jamur lichen. Di dekat yoni terdapat temuan yang antara lain batu antefiks, yaitu hiasan berbentuk seperti segitiga pada bagian luar atap suatu bangunan. Keberadaan antefiks membuat bangunan terkesan lebih tinggi dari ukuran aslinya. Candi-candi langgam di Jawa Timur banyak menggunakan antefiks. Antefiks di sini merupakan antefiks polos tanpa ukiran. Temuan lain yaitu bata kuno, balok batu dan batu komponen sisi genta. Kondisi temuan ini tertutup rerumputan dan dedaunan kering. Sedangkan yoni yang kedua berjarak kurang lebih 15 meter dari yoni pertama. Ukuran dari yoni kedua ini diduga lebih kecil, namun sayangnya kondisi yoni kedua ini lebih parah, yaitu terbelah berkeping-keping dan hanya menyisakan bagian bawah yoni saja. Namun beberapa bagian yoni yang kedua masih dikumpulkan menjadi satu. Jika berkeliling di kebun ini di bawah Sengon, banyak dijumpai sebaran bata kuno. Namun Anda harus berhati-hati, karena di sini rerumputan rimbun dan tinggi bisa jadi di bawah rerumputan ini sebagai tempat persembunyian hewan reptil. Selain itu di pojokan kebun, ada beberapa belik atau sumuran yang tertutup rerumputan. Sumuran ini merupakan sumur baru dan lumayan dalam. Kalau terperosok ke dalam sumuran ini kemungkinan akan susah untuk keluar. Menurut keterangan salah seorang warga yang saya temui, dulu di situs ini terdapat arca nandi, yang oleh masyarakat sekitar dinamakan Sapi Gumarang. Adanya arca nandi ini oleh karena itu situs ini dinamakan Sapi Gemarang dan Yoni. Pertama, dipercaya merupakan tempat minum sapi Gumarang. Namun saat ini arca nandi tersebut keberadaannya tak diketahui lagi.
sekitar area kebun ini juga banyak sebaran bata kuno dan balok batu. Bahkan ada batu berprofil yang dijadikan uwot atau jembatan kecil untuk menyeberangi jembatan kecil. Ada juga yang dijadikan pondasi jalan. Merujuk ke temuan tersebut, situs Goro PT merupakan kompleks percandian yang berorientasi agama Hindu, yang terdiri dari 1 candi induk dan 3 candi perwara, yang penyusun bangunan candi tersebut tersusun dari bata merah dan batu andesit. Berhubung sebagian besar bahan penyusunnya dari bata merah, maka katanya warga, dulu bata kuno di sini banyak yang diangkut, dijual dan digunakan untuk membangun rumah, dan yang tersisa seperti yang terlihat saat ini. Situs Goro PT lokasinya tidak jauh dari Dusun Dunglo, merupakan lokasi diketemukannya prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti tersebut ditemukan pada bulan November tahun 1883 di ladang milik warga yang berlokasi di Dusun Kedunglo. Nah, ataukah ladang ini yang dimaksud adalah ladang situs Goro PT? Saya juga telah menelusuri di Dusun Dunglo namun tidak menemukan jejak kekunoan. Untuk prasasti Wanua Tengah 3, pernah saya ulas di episode sebelumnya, masih tentang situs di Desa Gandulan. Nanti linknya saya lampirkan di deskripsi. Di episode saat ini akan saya ulas secara singkat saja. Prasasti Wanua Tengah 3 adalah prasasti dari tahun 908 Masehi, merupakan peninggalan era Kerajaan Mataram kuno. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja yang memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram, sehingga melengkapi penyebutan dalam Prasasti Mantiasih atau nama lainnya Prasasti Tembaga Kedu, yang hanya menyebut 9 nama raja saja. Prasasti Wanua Tengah 3 ini terdiri dari 2 lempengan. Pertama dengan ukuran 53,5 kali 23,5 cm dan ketebalan kira-kira 2,5 mm. Lempeng kedua dengan ukuran 56 kali 26 cm dan ketebalan sama. Keduanya adalah lempengan tembaga. Lempeng pertama ditulisi satu sisi saja dengan tulisan 17 baris. Sedangkan lempeng kedua tulisi bolak-balik, masing-masing 26 dan 18 baris. Melihat kondisi situs Goro PT dan situs-situs era masa klasik di Desa Gandulan ini, sungguh miris yang dulunya merupakan tempat penting, kini kondisinya tak terawat dan hampir lenyap, tanpa adanya upaya pelestarian dengan merawatnya dan hanya dibiarkan saja. Bahkan ada beberapa oknum yang tak bertanggung jawab yang menjarah situs ini. Dibutuhkan kepedulian masyarakat sekitar untuk menjaga dan merawat tinggalan sejarah di Desa Gandulan ini, karena sebagai aset sejarah desa bahkan Nusantara.
Sekian ulasan singkat tentang situs Doro PT. Semoga bermanfaat untuk menambah kepedulian, wawasan, dan pengetahuan sejarah dan budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.